Halo semuanya, I'm Lisa, welcome to my channel. Bagi yang belum kenal aku, kenalin aku Lisa Utari, student exchange di Kasetsat University, Thailand. Oke, jadi di video kali ini aku mau sharing tentang gimana cara apply visa education. Ya, jadi ya begitu. Selain itu aku pengen juga sharing tentang gimana dapetin students privilege, tapi di next video. Di video ini aku khusus mau bikin tentang gimana cara apply visa edu ya untuk pelajar. Oke teman-teman, kita mulai dari di mana dan kapan kita bisa apply visa. Jadi untuk apply visa sendiri, kita itu hanya bisa di Royal Thai Embassy yang ada di Jakarta. Jadi kita nggak bisa lewat konsuler Denpasar, Surabaya, ataupun Medan. Ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi apapun nanti dokumennya itu dikirimnya ke Royal Thai Embassy yang ada di Jakarta. Terus kapan kita bisa submit dokumen? Untuk submit dokumen itu application-nya kita bisa masukin hari Senin sampai hari Kamis jam 9 sampai jam setengah 12. Terus di dokumen apa aja yang harus kita siapkan dan kita kirimkan ke Royal Embassy Thailand. Jadi semuanya harus dikirim dalam bentuk fisik ya, hard file gitu ke Royal Thai Embassy. Jadi nggak bisa sistemnya online gitu untuk apply visa, nggak bisa juga lewat email gitu untuk apply visa. Semuanya harus dikirim dalam bentuk fisik ke Royal Thai Embassy di Jakarta. Nah, apa aja dokumennya? Untuk dokumennya sendiri, yang pertama itu paspor. Untuk paspor sendiri itu sampai tanggal kadaluarsanya gitu. Jadi valid itu harus minimal banget 6 bulan ya. Harus valid minimal banget 6 bulan gitu. Terus yang kedua yakni visa application form. Visa application form ini kalian bisa download di Royal Embassy Jakarta. Di sini aku kasih linknya deh di sini, sama di description nanti aku kasih linknya juga. Nah itu nanti kalian isi sesuai data informasi kalian. Terus mungkin yang aku highlight di visa application form itu tentang garantor. Jadi kalian harus kayak punya penjamin gitu di Thailand. Jadi kalian harus punya seseorang gitu yang bisa menjamin kalian gitu di Thailand gitu. Kalian harus punya informasi tentang siapa garantor kalian, terus alamat dia gitu. Jadi itu bisa institusi ya. Jadi kan ini kita apply visa education kan, biasanya garantor itu dari univnya ada yang bertanggung jawab gitu, jadi bisa ditanyakan itu. Terus yang pengen aku highlight selanjutnya di visa application form itu tentang single entry sama multiple entry. Jadi kalian bisa milih single entry atau multiple entry. Mungkin bagi yang belum tahu bedanya, single entry itu kalian cuma bisa masuk Thailand sekali. Ketika kalian udah masuk Thailand, ya udah di Thailand aja, nggak boleh keluar kalian gitu. Tapi kalau multiple entry, kalian ketika udah masuk Thailand, kalian bisa keluar dari Thailand gitu, baik balik ke Indonesia ataupun ke negara lain gitu, dan bisa kembali lagi ke Thailand gitu. Kalau single entry nggak boleh, jadi kalian ketika udah masuk Thailand nggak boleh keluar masuk Thailand gitu. Terus pilih yang mana? Kalau itu sebenarnya tergantung teman-teman ya mau pilih yang mana. Tapi kalau saran dari aku sama teman aku, lebih baik kalian pilih yang single entry. Kenapa? Karena pertama harganya lebih murah. Terus kedua, nanti kalian kalau misalnya nih pengen balik ke Indonesia ataupun ke negara lain, kalian bisa apply re-permit di sini gitu, di Thailand gitu. Jadi nggak perlu daftar multiple entry dari awal gitu. Takutnya sayangnya kalau misalnya udah terlanjur nih bayar mahal multiple entry, tapi ternyata sampai sini kalian enjoy di Thailand, nggak mau balik ke Indonesia ataupun nggak mau ke negara lain, kan sayang gitu. Nggak jadi bolak baliknya tuh nggak jadi gitu. Jadi sayang. Jadi lebih baik pakai single entry aja dulu gitu. Kalau mau keluar nanti apply re-permit aja gitu. Nah itu sih yang cukup di highlight di visa application formnya gitu. Dokumen selanjutnya ya ini SKCK. Untuk SKCK sendiri yang perlu diperhatikan menurut aku, yang pertama itu tentu berbahasa Inggris
Ya, jadi memang SKCK ini ditujukan untuk perjalanan luar negeri, bukan SKCK biasa. Jadi memang untuk perjalanan luar negeri gitu. Nah, untuk dapetinnya kalian harus dapetin SKCK ini di Polda. Jadi kepolisian daerah kalian masing-masing gitu. Untuk dapetinnya gimana gitu. Sebenarnya itu bisa online gitu. Tapi kemarin berdasarkan pengalaman aku sama teman-teman aku, online-nya itu tidak make sense lah pokoknya. Jadi kalian lebih baik langsung ke kepolisian daerah masing-masing. Tapi nggak langsung datang ke Polda ya. Jadi kalian harus tetap nyiapin beberapa dokumen. Aku kasih di sini deh dokumennya karena ini banyak banget ya, aku kasih list dokumen ini. Nah, terus surat pengantar atau surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasinya ini sebenarnya itu kalau kalian mungkin ada yang udah nyari ya di web gitu, sebenarnya cuma dari Polres ya sebenarnya dari Polres gitu setahu aku gitu. Tapi berdasarkan pengalaman aku sama teman-teman aku ini, di setiap daerah itu berbeda. Jadi kayak aku nih misalnya aku nggak bisa langsung datang ke Polres. Aku sampai udah datang ke Polres, padahal itu Polresku cukup jauh sekitar 30 km gitu. Aku udah sampai ke Polres mau minta surat rekomendasi buat bikin visa ke Polda, itu ditolak. Dan akhirnya aku baru tahu kalau di daerahku itu untuk apply untuk dapatin SKCK itu harus dari kelurahan, teman-teman. Aku tuh bener-bener harus jadi ngulang gitu prosesnya. Aku minta surat rekomendasi dari kelurahan aku. Ini untuk aku sendiri ya, kasusku dari kelurahan. Terus habis kelurahan aku minta surat rekomendasi ke Polsek. Terus habis Polsek aku minta surat rekomendasi ke Polres, baru Polres habis itu baru bisa apply ke Polda gitu, bawa surat rekomendasi yang terakhir dari semuanya ini, terus asli gitu, terus sama dokumen pelengkap lainnya kayak fotokopi KTP, fotokopi akte, terus fotokopi kartu keluarga sama foto gitu. Aku kasih list deh dokumennya gitu karena lumayan banyak. Nah itu untuk kasusku ya. Jadi kasusku nggak bisa langsung ke Polres untuk surat rekomendasinya. Tapi teman-temanku beberapa ada yang bisa langsung dapat surat rekomendasi di Polres langsung gitu. Terus bisa langsung ke Polda setelah Polres gitu. Tapi ada juga yang harus lewat RT gitu. Jadi mungkin saran dari aku itu kalian lebih baik siapkan udah langsung minta aja gitu dari yang paling bawah gitu, dari RT. Tanya aja setidaknya gitu, misalnya diarahin langsung ke kelurahan ya langsung ke kelurahan. Misalnya dari kelurahan nggak diterima terus diarahin langsung ke Polres ya alhamdulillah gitu. Tapi setidaknya kalian lebih baik ngehubungin atau datang ke yang paling bawah dulu gitu, jangan langsung ke Polres ya, untuk minta SKCK untuk keluar negeri. Nah, satu lagi yang pengen aku highlight dari proses pembuatan SKCK, yakni kalian harus daftarnya itu paling cepat ya itu 1 bulan sebelum kalian apply visa, tanggal apply visa kalian gitu. Kenapa? Karena setelah itu udah nggak berlaku lagi. Jadi memang masa berlakunya cuma 1 bulan. Jadi ketika kalau kalian misalnya udah apply visa tanggal 1 Agustus, berarti kalian paling cepat itu daftarnya Juli, tanggal 1 Juli gitu. Jangan Juni atau Mei. Ya. Dan 1 bulan ini cukup banget kok teman-teman gitu. Soalnya proses pembuatan SKCK ini bisa sehari, sebenarnya bisa sehari, tapi tergantung sama lokasi rumah kalian ke Polda ya teman-teman. Kalau aku sendiri sampai 3 hari gitu karena tadi prosesnya tadi ada miss di proses tadi, terus rumahku juga jauh dari Polres aja jauh, apalagi ke Polda itu jadi jauh, aku sampai 3 hari. Tapi sempat kok teman-teman, bisa sehari kalau rumah kalian dekat gitu. Terus kalau kalian udah nyiapin dokumen itu dengan baik gitu. Nah, lanjut ke dokumen yang ketiga, yakni LOA. LOA ini harus original ya teman-teman, harus asli, nggak kopian gitu. Jadi original acceptance letter dari Thailandnya gitu. Nah,
Jadi in case kalau aku kemarin dapat LOA itu sebenarnya awalnya dari email gitu, tapi karena memang butuh yang asli gitu, jadi kita minta gitu kampusku yang di Kasat University untuk ngirim LOA asli kita ke Indonesia gitu. Ini kemarin kita itu lebih dari 2 minggu gitu prosesnya, cukup lama pengirimannya gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum menerima LOA asli, lebih baik cepat hubungin kampusnya buat segera ngirim LOA aslinya gitu untuk keperluan apply visa. Nah, mungkin yang perlu di-highlight dari LOA ini yakni bagi teman-teman ya, ini khusus ya bagi teman-teman yang kesini itu tujuannya itu untuk studinya itu yang informal, jadi bukan yang formal ke kampus kayak aku gitu, atau bukan internship ke company yang formal, yang resmi gitu. Jadi buat teman-teman yang ambil studi informal kayak Thai language atau cultural learning lainnya gitu, jadi yang informal gitu, kalian harus kayak di LOA itu harus nyantumin jam belajar kalian juga gitu, jam kuliah kalian, bukan kuliah, jam training kalian lah gitu. Jadi kalau kurang dari 5 bulan, itu kalian periode studinya itu paling minimal itu 4 hari dalam seminggu, dan seharinya itu 2 jam gitu. Kalau lebih dari 5 bulan itu seminggu itu harus 5 hari belajar, terus seharinya itu 5 jam. Ini kenapa harus dikasih ini, soalnya kan ya ini visa study gitu, jadi memang tujuannya untuk studi, bukan untuk takutnya kalau nggak dikasih jam-jam gini nanti kaliannya nyelonong buat kerja gitu. Ini untuk teman-teman yang di sini studinya informal ya, bukan formal ke institusi kayak aku. Nah, lanjut ke dokumen selanjutnya. Ini lebih tepatnya dokumen tambahan ya teman-teman gitu. Jadi tergantung kalian kesininya itu lewat program apa. Kayak aku nih, aku kan exchange students. Nah, itu aku harus nyantumin juga surat pengantar dari kampus asalku gitu. Jadi itu kayak surat yang isinya menyatakan bahwa aku adalah mahasiswa kampus itu, terus tujuanku ke Thailand ngapain gitu, terus periodenya berapa lama di Thailand gitu, kayak surat pengantar gitu. Nah, mungkin kalau kalian yang internship juga bisa gitu, ini dari kampus asal kalian gitu. Terus kalau yang ambil secondary education di sini gitu, kayak kalian juga harus nyantumin surat dari sini ya, dari institusi yang menerima kalian gitu di sini gitu. Tapi ada satu lagi yakni fee. Tentu teman-teman kalian harus bayar buat visa. Bayarnya berapa? Bayarnya yakni 1.120.000 rupiah gitu. Kalian harus ngasihnya ini harus pas ya teman-teman, jangan kurang, jangan lebih, harus pas ya teman-teman, bawa duitnya harus pas gitu. Oh ya, tambahan, karena semua dokumen itu memang harus dikirimkan file fisiknya ke Royal Thai Embassy di Jakarta, kan ya harus dikirim ya, harus dikirim. Berarti kan pilihannya kalian harus datang ke Royal Thai Embassy di Jakarta, atau kalian juga sebenarnya bisa kok teman-teman diwakilkan. Jadi nggak harus kalian datang ke Royal Thai Embassy di Jakarta, tapi bisa diwakilkan, mungkin punya keluarga, punya teman di Jakarta, punya saudara di Jakarta. Kalian bisa nih file mungkin dikirim ke saudara kalian yang submit langsung ke, yang datang langsung ke Royal Thai Embassy Jakarta gitu. Atau kalau kalian nggak punya relasi gitu di Jakarta, sebenarnya kalau kami dari teman-teman sini itu ada yang lewat satpam gitu, yang biasanya nerima gitu. Jadi ya nanti mungkin teman-teman yang memang benar-benar kepapar nggak punya koneksi di Jakarta, mungkin bisa DM aku gitu biar kita bantu gitu untuk dapat kontak orang yang bisa ngurusin di visa kalian di Jakarta. Nah, proses submit dokumennya ke Royal Thai Embassy di Jakarta ya tinggal datang langsung, terus nanti ikuti aja prosesnya teman-teman. Nah, terus visa kalian itu akan jadi berapa hari? Ini sekitar 4 hari kerja ya teman-teman setelah kalian submit itu. Nah, itu tidak termasuk hari libur ya, jangan sampai kalian masukin pas hari libur ya,
kalian harus perhatiin hari libur Thailand ya teman-teman. Nggak cuma Thailand tapi Indonesia. Biasanya ada kok di webnya Thai Embassy gitu, hari liburnya kapan, baik hari libur Indonesia maupun Thailand gitu. Ya itu sih 4 hari kerja biasanya. Kemarin juga iya 4 hari kerja itu it means seminggu lah gitu. Jadi untuk Thai visa kalian jadi. Nah terus kalian nanti akan dapat pemberitahuan kalau visa kalian udah jadi gitu lewat email gitu. Terus nanti kalian bisa ambil deh langsung ke Thai Embassy juga gitu. Oh ya, satu lagi teman-teman yang perlu kalian perhatiin ketika kalian apply visa itu, kalian sebaiknya nih, ini sebenarnya nggak wajib tapi sangat dianjurkan untuk nge-email Thai Embassy Jakarta. Kalian informasikan bahwa siapa kalian tujuan kalian apa, alias tujuan untuk bikin visa ya maksudnya. Kalian pengen bikin visa, terus kalian mau submit dokumen, ngirim dokumen kapan, jam berapa, jadi hari apa, jam berapa gitu, harus detail gitu. Nah terus nanti tunggu responnya dulu dari Thai Embassy Jakarta, gimana responnya lewat email. Kalau oke di jam itu ya udah, nanti kalian datang tepat waktu lah di Thai Embassy di Jakarta, terus ya submit dokumennya secara langsung gitu. Nah itu benar-benar memudahkan kalian gitu, karena itu ya komunikasi kan penting ya teman-teman gitu. Jadi sangat dianjurkan untuk email gitu biar kalian nggak kelewat gitu. Itu yang juga dilakukan aku sama teman-teman aku gitu. Tapi kita karena kita banyak orang ya, jadi kita kompilasi gitu. Kita lewat institusi kita, lewat kampus kita gitu. Kampus kita yang email bahwa ada banyak anak nih ya, ada beberapa anak yang mau ngirim dokumen secara langsung ke Thai Embassy Jakarta di hari ini jam ini gitu. Oke teman-teman, itu tadi gimana cara daftar visa berdasarkan pengalaman aku sama teman-teman aku yang udah berhasil dapat visa education, dan juga tadi aku juga udah update kok di web Thai Embassy Jakarta gitu. Jadi semoga bisa membantu. Kalau kalian suka, tolong like, komen, dan bisa juga share, dan jangan lupa subscribe channel ini biar aku lebih semangat. Ya gitu ya, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Untuk video selanjutnya kayaknya aku mau bikin gimana dapetin student privilege untuk dapat diskon tiket pesawat ya. Kalau kalian pengen bisa komen ya gitu. Saran, rekomendasi sangat terbuka teman-teman. Oke gitu aja. Terima kasih semuanya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Bye bye.